Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai hasil kolaborasi dan diskusi kami mengenai modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kelompok 2 terdiri dari Bu Imas, Pak Sofyan, Pak Sugiono, dan Pak Tatang. Menurut Green dan Haynes, dalam Asset Building and Community Development ada 7 aset utama atau modal utama yang dimiliki oleh sebuah komunitas, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal finansial, modal agama dan budaya, modal fisik, dan modal lingkungan alam. Yang pertama, modal manusia. Dari hasil diskusi kita, jumlah siswa yang cukup banyak itu bisa jadikan modal ya. Selain dari itu juga guru-guru yang berpengalaman, masa kerja, dan menjadi narasumber. Selain itu juga guru-gurunya masih ada yang muda, inovatif, guru yang profesional, bersertifikasi, linear dengan jurusannya, atau juga staf karyawan yang kreatif. Adapun strategi pemanfaatannya adalah yang pertama, menginventarisasi potensi masing-masing anggota komunitas sekolah, menempatkan anggota sekolah sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Pemanfaatan sumber daya internal dalam IHT atau in-house training sebagai salah satu bentuk pengembangan guru. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini seperti dukungan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan sekolah itu sangat antusias sekali dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Dukungan masyarakat ini penting sekali untuk kemajuan suatu ekosistem sekolah tersebut. Selanjutnya, adanya regulasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, contohnya seperti Muspika ya, Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Selain itu juga pun ada dukungan dan kerjasama dari instansi profesi, misalnya PGRI, KKG, maupun MGMP. Strategi pemanfaatannya bisa berupa sosialisasi program-program sekolah, penguatan dalam koordinasi dan kolaborasi program-program sekolah dengan lembaga lainnya. Yang ketiga, modal fisik berupa aset bangunan dan infrastruktur. Bangunan kelas memadai dengan tambahan ruang perpustakaan, laboratorium, yaitu lab komputer, fisika, kimia, biologi, bahasa ya. Untuk dari tempat beribadah pun sudah ada masjid, ruang kegiatan OSIS, ruang pertemuan, serta sudah berbasis digital, ditunjang dengan jaringan internet yang stabil. Strategi pemanfaatannya bisa melalui pelaksanaan ujian daring secara mandiri, memfasilitasi siswa yang terkendala pembelajaran daring, optimalisasi website sekolah, dan juga pelaksanaan PKS atau Pekan Kreativitas Siswa, peringatan hari besar, keagamaan, maupun hari ulang tahun sekolahnya bisa dimanfaatkan dengan bangunan dan infrastruktur tersebut. Yang keempat, modal lingkungan atau lingkungan alam. Lokasi sekolah yang strategis, mudah dijangkau, dan juga merupakan daerah transisi antara pertanian dan industri. Strategi pemanfaatannya bisa menjadikan sumber daya lingkungan sebagai sumber belajar. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan murid atau siswa pun bisa melalui pembelajaran luar kelas ya, atau outing class, bisa berkunjung ke rumah para pengrajin, bisa juga ke pabriknya langsung ya. Kebetulan di sini ada Kampung Rotan misalkan di daerah sekitar Tegalwangi, ataupun maupun yang di daerah Pantura pesisir, bisa langsung mengunjungi tempat pelelangan ikan dan sebagainya ya. Dan juga penguatan pendidikan lingkungan hidup. Yang kelima adalah modal finansial. Modal finansial ini masih mengandalkan dana BOS, dana CSR, maupun partisipasi dari orang tua siswa melalui komite sekolah.
Strategi pemanfaatannya melalui MBS atau manajemen berbasis sekolah, yang apabila pengelolaannya baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Dan juga perlunya transparansi mengenai penggunaan dana tersebut. Dananya akan digunakan untuk apa? Setelah dilaksanakan, kita publikasikan hasil atau aksi nyata dari penggunaan dana tersebut agar memperoleh kepercayaan dari ekosistem sekolah yang lainnya. Dalam hal ini masyarakat sekitar yang melihat langsung hasil dari penggunaan dana tersebut. Yang keenam, modal politik. Aset di sini adanya kesetaraan hak dan kewajiban antar anggota komunitas sekolah, dan juga setiap guru memiliki hak suara dalam rapat untuk mendukung kemajuan ekosistem tersebut. Dan juga adanya kerjasama aktif dengan komite sekolah dan muspika. Strategi pemanfaatannya, kita bisa melaksanakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dan juga berkolaborasi antara pihak sekolah dengan komite maupun dengan pihak lainnya. Yang ketujuh, modal agama dan budaya. Yang pertama, sekolah berbasis pesantren berdasarkan tahsin dan tahfidz, lingkungan masyarakat yang cukup religius, dekat dengan madrasah maupun sekolah berbasis keagamaan lainnya. Banyak terdapat sanggar budaya dan seni di sekitar sekolah. Adanya kebudayaan dan kesenian daerah seperti burok, nadran, ataupun tembang panturaan ya, di sini sangat beragam sekali. Strateginya bisa berupa menumbuh kembangkan empati dan perhatian, menjalin kerjasama dalam pengembangan sumber belajar murid, dan juga mengundang tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Salam guru penggerak, merdeka belajar.